Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 14. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bayang Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Tuhan itu melakukan mujizat melampaui akal pikiran manusia. Kalau manusia mungkin berpikir cuma 5 meter jauh ke depan, tetapi Tuhan melampaui akal pikiran kita. Ya. Saudara, Alkitab katakan begini, di Yerusalem ada hari perayaan. Yesus datang ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu ada kolam yang namanya kolam Betesda. Di kolam itu ada berbaring begitu banyak orang sakit. Kata Alkitab, ada orang buta, ada orang timpang, ada orang tuli, ada orang lumpuh. Pokoknya penyakit apapun. Kenapa saudara di kolam Betesda itu ada begitu banyak orang sakit? Kolam Betesda itu bisa menyembuhkan orang sakit. Siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu, dia yang akan sembuh. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke kolam itu. Dia melihat ada seorang lumpuh, dia 38 tahun menderita sakit. Sudah lama mungkin dia saudara berbaring di tempat itu, ya. Kemudian Tuhan katakan begini, "Maukah engkau sembuh?" Terus apa kata orang sakit itu? "Tuhan, bagaimana mungkin saya sembuh? Saya ini kan lumpuh. Sudah 38 tahun saya nggak bisa jalan. Sedangkan dia punya persyaratan, siapa yang pertama-tama kali datang ke kolam itu, dia yang akan sembuh. Bagaimana mungkin saya bisa mendahului orang-orang banyak ini? Berlari aja saya nggak bisa. Karena kalau ada kegoncangan di dalam air kolam itu, mereka semua berlari, berusaha. Siapa yang terlebih dahulu masuk ke kolam, dia yang akan sembuh." Tapi orang lumpuh ini dia berpikir secara logika. Ya, dia berpikir, "Nggak mungkin saya sembuh. Sedangkan di sini banyak sekali orang. Kalau sekiranya saya mau berlari datang ke kolam itu,
Orang lain sudah turun mendahului aku. Karena saya ini nggak bisa berjalan. Saya ini lumpuh. Tetapi apa kata Tuhan? Kamu mau sembuh. Kalau engkau mau sembuh, Tuhan bilang, bangun, angkat tilam, terus berjalan. Saudara, ketika Tuhan katakan, bangun, angkat tilam, terus berjalan. Dia nggak berpikir lagi saudara, tetapi dia langsung bangun bertindak. Saat itu juga kata Alkitab, kuatlah mata kakinya, kemudian dia mengalami kesembuhan. Amin. Maukah kamu sembuh? Aduh ibu pendeta, nggak bisa. Saya nggak bisa jalan bu. Aduh bu, saya batuk. Nggak bisa saya ke gereja bu. Aduh bu, banyak sekali hambatan saudara. Yang menjadi penghambat kita datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi kata Alkitab, kalau kita mau sembuh, bangun, bangkit, angkat tilam, terus berjalan. Datanglah satu keluarga di KSM. Dia membawa keponakannya yang sudah sakit parah. Badannya tinggal kulit bungkus tulang. Sekarang begini deh. Ibu tidak akan berdoa sama kamu. Tapi ibu cuma mau kasih firman sama kamu. Kalau kamu percaya firman yang saya sampaikan, engkau pasti akan sembuh. Nah, saya kasih firman dia tentang iman. Sudah banyak firman yang saya sampaikan, tiba-tiba saya katakan begini. Kalau ibu menyanyi dalam nama Yesus, ibu minta kamu bangun, bangkit, berdiri, melompat. Aduh ibu pendeta nggak bisa. Sedangkan saya mau berdiri aja saya nggak bisa. Pasti saya akan jatuh. Ya sudah. Kalau imanmu cuma sampai di situ, engkau tidak akan pernah sembuh. Karena yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, kalau kita mau sembuh, tindakan iman kita menentukan kesembuhan kita. Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang pokoknya kalau ibu menyanyi dalam nama Yesus, kamu harus berdiri, melompat. Iya ibu, iya bu. Nah saya menyanyi. Dalam nama Yesus, pertama-tama dia tidak bisa berdiri. Terus deh, dalam nama Yesus, terus deh, pertama dia lompat begini. Karena loyo. Saya bilang terus lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, langsung tolong. Saat itu juga dia sembuh. Saya bilang engkau sudah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya tidak terjadi yang lebih buruk dari apa yang engkau alami sebelumnya. Saudara, sakit separah apapun, kalau sekiranya kita punya iman, punya keyakinan yang penuh kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan sembuh. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Kita datang ke gereja saudara, tapi kalau tidak ada iman di situ, maka sia-sialah peribadatan kita. Karena Alkitab yang katakan, tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa berkenan kepada Allah. Kita mau makan sesuatu juga kalau tanpa iman, Tuhan katakan kita berdosa. Coba buka dulu ayatnya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya ini asam urat tinggi. Terus saya ingin sekali makan contoh daging ini. Kalau sekiranya saudara di dalam hati kita ada keraguan, ada kebimbangan, lebih baik jangan makan. Karena kita tidak punya iman. Karena iman itu artinya tidak bimbang, tidak ragu. Sebab kalau kita makan, Tuhan bilang kita pasti akan dihukum. Karena kalau kita memakan sesuatu tanpa iman, itu berdosa. 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun terus. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, Alkitab yang bilang, semua makanan yang kita makan itu halal, nggak ada yang haram. Tetapi Alkitab bilang, kalau tidak ada guna di tubuh jangan makan. Sudah tahu kolesterol tinggi, aduh makan B2 sampai 3 kilo, ya udah langsung stroke. Tuhan bilang makanan itu kalau sudah ada guna di tubuh jangan dimakan.
Kecuali kita punya iman. Nah kalau iman itu kan gak bimbang, gak ragu. Biasa kan kita kalau mau makan, aduh jangan. Baru bilang aduh aja itu sudah bimbang. Lebih baik jangan makan. Karena Alkitab bilang kalau kita bimbang, ketika kita makan sesuatu kita berdosa. Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kita minta, meskipun yang kita minta itu belum kelihatan di depan mata, Tuhan bilang percaya sudah terima, itu akan diberikan. Walaupun mungkin penyakit kita masih bersarang dalam tubuh, tetapi kita harus percaya tidak ada penyakit dalam tubuh. Maka kesembuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ayub 3 ayat yang ke-25. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa kita. Apa yang kita takutkan itu yang akan terjadi. Contoh, saya ini punya penyakit contoh di dalam tubuh. Kalau penyakit kita mulai takut, mulai bimbang, mulai ragu, saudara. Ini firman yang bilang, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, itu yang akan menimpa kita. Amin. Makanya kalau kita belajar beriman, harus percaya 100% dengan kuasa Tuhan. Kalau mau bilang masalah beriman, saya ini penyakit parah saudara, kanker hampir mati. Saya tidak pernah pergi ke dokter untuk disembuhkan. Tetapi saya disembuhkan karena mujizat Tuhan. Perut saya membengkak seperti orang hamil. Ya, karena Alkitab katakan, meskipun ada sesuatu penyakit bersarang dalam tubuh, tapi kita jangan pernah memikirkan hal itu. Kita percaya aja bahwa kita hidup dalam Tuhan. Amin. Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Hidupku untuk Kristus. Kalau seandainya Tuhan masih berkenan kita ada di dunia, berarti Tuhan masih pakai kita. Tetapi kalau Tuhan sudah panggil pulang, Tuhan bilang, berbahagialah kita kalau kita sudah dipanggil pulang. Kenapa? Karena kita diistirahatkan dari jerih lelah. Bapak Grace, capek gak bawa mobil? Capek? Capek! Kalau kita sudah pulang di rumah Bapak, gak perlu lagi Bapak sampai tengah malam baru pulang. Karena Tuhan bilang, kita diistirahatkan dari jerih lelah. Karena Tuhan yang bilang, hidupku untuk Kristus. Kalau kita mati dia bilang untung. Oh, kenapa untung? Karena kita dibebaskan dari penderitaan di dunia ini. Amin. Makanya orang Kristen jangan pernah takut mati. Kalaupun Tuhan masih menginginkan kita hidup, karena Tuhan masih mau pakai kita menjadi alat kerajaan Allah. Mungkin kita nggak melayani di atas mimbar, tetapi di tempat pekerjaan kita bisa bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hidupku untuk Kristus, mati karena Kristus adalah keuntungan bagi kita. Untuk itu melalui ayat ini berimanlah kepada Tuhan. Ya, apa saja yang kita minta dan doakan, percayalah Tuhan telah memberikan itu kepada kita meskipun belum kelihatan. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan nyata bagi kita. Amin. Tuhan berkati kita semua, mari. Saya